Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Durmata Project 16. Hari ini Dekopinda Kota Cilegon menghadiri rapat anggota tahunan Koperasi Kopkonkarin PT Statomer Merak. Oke sahabat, jangan lupa untuk subscribe. Ini perlu diketahui. Ini banyak yang nggak ngerti apa sih Dekopinda itu. Kalau saya ilustrasikan sederhana, Dekopinda ini asosiasinya pengusaha, Pak. Karena kita ekonomi kerakyatan, usahanya adalah koperasi, maka asosiasinya ada di Dekopinda. Dan satu-satunya asosiasi yang dibentuk oleh undang-undang adalah Dekopin, Dewan Koperasi Indonesia. Begitu ke provinsi, Dekopinwil, Dewan Koperasi Wilayah. Begitu ke kabupaten kota menjadi Dekopinda, Dewan Koperasi Indonesia. Jawabannya kepada pemilik. Siapa pemiliknya? Adalah anggota. Nah, itu. Maka hal ini perlu diapresiasi juga nih, Mas Solikin. Luar biasa deh. Saya syukur alhamdulillah, Pak. Saya datang ke sini pulang kerja ya. Pulang kerja Mas Solikin ya. Saya pulang kerja mampir ke sini diskusi sama teman-teman pengurus. Gimana nih caranya seperti ayo lakukan eratik. Mau itu pelaporannya 2 tahun, 3 tahun, lakukan. Bahwa kunci terakhirnya pertanggungjawaban pengurus adalah di rapat anggota tahun. Jangan kita beranggota koperasi cuma tahunya wah SHU kapan, wah SHU kapan. Yang dituntut ke pengurus itu SHU-nya. Hati-hati nih Pak, hati-hati. Ini saya kasih contoh, hati-hati. Karena dituntut SHU-nya, penghasilannya itu enggak ada, dipaksakan SHU itu. Akhirnya apa? Permodalan tersedot. Begitu tersedot, uang kemana ini uangnya koperasi? Ini, hati-hati Pak. Ini sudah ada contoh. Ikut saya di sini. Nanti kita akan adakan pelatihan di bulan Agustus ya Pak, planningnya. Awal Agustus itu kita punya target 500 anggota sekota Cilegon untuk melakukan pendidikan anggota koperasi Pak. Ikut daftar koperasi Statomer. Nah itu silakan. Itu yang terakhir. Saya sampaikan Pak, selamat kepada Koperasi Statomer untuk RAT. Ini adalah bukti kekuasaan tertinggi di dalam koperasi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan Pak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini perempuannya sedikit ya Pak. Air beriak tanda tak dalam. Cantik. Air tenang seperti berlian. Cakep. Izinkan kami memberikan salam kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2022-2025. Dan spesial ini kepada Ketua Dekopinda kita. Kalau perusahaan itu ini ketua kadinya Pak. Jadi kalau perusahaan itu ada PT yang RAT ini meskipun ini 2 periode ya 3839 berarti ini lahirnya koperasi di tahun 86 Pak ya. Udah saya hitung Pak tadi. 86 itu saya baru lulus SMA Pak. Luar biasa. Saya masih dulu. Jadi 2086 itu saya keluar SMA dan masuk ke Dekopin Pak, Institut Manajemen Koperasi Indonesia. Jadi sudah 38 tahun, alhamdulillah. Saya juga tadi kaget Pak, pas dia anggota cuma sekitar 200 orang ya, tapi asetnya sudah hampir 4 miliar. Berarti ini ternyata ya memang dari tahun 38 ya, dari itu jadi cadangannya memang cukup. Itu masuk ke rekening masing-masing. Pembayaran juga masuk langsung ditransfer ke. Jadi seminimal mungkin kita tidak transaksi tidak tunai tapi harus menggunakan digital jadi modelnya transfer dan sebagainya. Seperti itu termasuk penggajian, termasuk pinjaman dan seterusnya. Dan ini memang menghindari kejadian-kejadian itu Pak. Kami juga kenapa udah 5 tahun terus karena yang paling sayang adalah koperasi. Kenapa Pak? Anggota sebagai pemilik koperasi
Jadi Bapak Ibu sekalian sebagai pemilik koperasi yang punya koperasi, kalau perlu sebagai pemegang saham Pak. Nah, bedanya kalau perusahaan itu untungnya untuk pemegang saham, kalau koperasi untungnya untuk anggota sebagai pemilik koperasi. Nah, jadi kalau anggota terus intinya juga apa namanya, pelanggannya juga adalah anggota. Misalnya kalau Startomer ini kan tidak mungkin produk itu dibeli oleh anggota atau oleh pemegang saham, tapi dijual keluar. Tapi koperasi itu sebagai pemilik dan pelanggan pengguna jasa. Nah ini harapannya ya ke depan juga ini kaitan dengan pengelolaan koperasi. Memang ini ada aturan-aturan baru Pak, aturan baru harus ditaati. Termasuk ini Pak Ube, ini asetnya sudah 4 miliar ya. Itu nanti ke depan harus Kompeten. diaudit Pak. Ada aturan baru Permenkop 2 nomor 2024 yang asetnya sudah 2,5 miliar wajib diaudit KAP, tidak lagi diaudit oleh pengawas. Terus ke depan juga pengurus pengawas itu ke depan wajib di fit and proper test sebelum dipilih oleh anggota. Jadi misalnya ada periode berikutnya, sebelum dipilih oleh anggota itu harus di fit and proper dulu. Misalnya, dan salah satu agak ketat Pak, misalnya bebas slick ya, atau BI checking. Termasuk juga harus pernah mengikuti pendidikan anggota, pendidikan koperasi. Karena koperasi itu badan usaha Pak, jadi ya pemerintah pusat itu kami menginginkan koperasi di Indonesia Emas 2045 itu koperasi modern Pak. Jadi harus sama dengan dewan pengawas. Saya sering berdebat dengan orang-orang yang menyatakan bahwa koperasi tidak syariah. Contohnya gini Pak, saya pernah bertanya ke Pak Haji Bayi Mulyasari Pak, tokoh Banten, itu pendiri koperasi KBMT Masjid Agung. Saya baru waktu di ini Serang Pak, saya ngobrol, Pak Haji, ini BMT ini bunganya atau marginnya sekitar 24% Pak. Jadi 2% per bulan. Terus kami di Pemda Cilegon ada dana bergulir bunganya hanya 6% per tahun atau 0,5% per bulan. Itu syariah mana? Program pemerintah dengan BMT. Kok kan bunganya lebih tinggi? Bukan masalah bunganya, tapi masalah akarnya. Akarnya pakai syariah atau bukan syariah, dan itu ada kesepakatan. Bunganya mau berapa, terus biaya kecilnya berapa dan sebagainya. Jadi untuk mensahkan syariah atau tidak syariah di akad Pak. Seperti kita dengan istri kita Pak, sah itu karena ada akad nikahnya. Kalau dengan yang lain tidak ada akad berarti tidak sah gitu ya. Nah jadi seperti itu, insya Allah ini konsep koperasi juga menurut saya itu yang paling syariah, yang tinggal akadnya saja. Karena apa? Karena yang menentukan bunga ya anggota, yang menentukan biaya administrasi anggota, dan nanti untungnya juga untuk anggota, bukan untuk siapa-siapa. Nah jadi seperti itu. Terus kami juga tadi Pak Ketua Dekopinda kaitan dengan pelatihan anggota koperasi ini penting Pak. Terus terang penting. Banyak kejadian, betul Pak, koperasi di Cilegon ini yang besar juga gara-gara pengurusnya mungkin belum paham mengenai koperasi, akhirnya ada pengelolaan yang salah. Ada di koperasi sampai apa namanya ya tadi itu cadangan lebih besar Pak, saya lihat cadangan lebih besar, ingin SO nya gede Pak, udah dari cadangan, itu salah Pak. Bahkan ada koperasi yang ingin SO nya gede setiap tahun anggota, padahal untungnya tidak besar Pak. Ya tadi itu informasinya itu karena pinjam ke bank Pak, pinjam ke bank dibagikan ke SO, akhirnya ya ketemu juga, sekarang sedang diperiksa juga gitu ya. Nah ini karena apa? Karena pengurus tidak paham tentang pengelolaan keuangan. Nah makanya ke depan pengurus ke depan itu, ini kebijakan pemerintah Pak, itu akan di fit on proper dulu, setelah itu ditawarkan kepada anggota. Jadi kita seleksi dulu Pak, ngerti nggak koperasi itu binatang apa, ada prinsip koperasi, ada jati diri koperasi, pengelolaan koperasi, ada hak anggota, kewajiban anggota, hak pengurus, kewajiban pengurus, pengawas dan seterusnya. Karena ini adalah lembaga badan usaha yang memang harus kita jaga bersama. Karena apa? Karena ada uang anggota di koperasi.
itu harus diamankan oleh pengurusnya. Nah ini memang ke depan itu harapannya, apalagi ini koperasi sepertinya koperasi tertua di Cilegon ini Pak ya? Iya Pak, betul Pak. Iya. Kayaknya iya. 39 iya koperasi tertua ini. Pak ini tugasnya. Berarti ini masih tergolong bagus. Terus yang kedua ada juga aturan maksimal Pak Ketua. Ini beberapa koperasi sudah lupa ya. Buah mangga dicampur nasi adanya di Ramanuju. Kalau nggak percaya kesana aja Pak. Bangga berkoperasi, Indonesia maju. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizky atas waktunya. Yang kami hormati Ketua dan jajaran pengurus koperasi PT Satomer yang lama dan yang baru, Ketua POK Serikat Bapak Yanto Setiawan, Bapak pimpinan perusahaan yang mewakili Bapak Haris Setiawan dan Bu Yuli Marnis, Ketua Dekopinda Kota Cilegon Bapak Setio Purnomo, dan Bapak Dinas Koperasi dan UMKM Kota Cilegon Bapak Dr. Andes Haji Didin Esmok MM ya, dan para tamu undangan dan para anggota yang satu persatu tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Izinkan di sini saya membacakan hasil berita acara pemilihan Ketua Koperasi masa bakti 2023 sampai masa bakti 2025. Adapun hasil proses pemilihan Ketua Koperasi ini dilakukan beberapa tahap ya, sesuai dengan nomor surat 004 garis-miring Dewan Koperasi STM tahun 2023 nomor 1 pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 telah dilakukan pembentukan Dewan Formatur pemilihan Ketua Koperasi PT Satomer masa bakti 2023 sampai 2025, yaitu dengan perwakilan dari masing-masing section ya sebanyak 2 orang. Setelah itu dilanjutkan pada yang kedua pada tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022 telah dilakukan pengajuan nama bakal calon dari perwakilan tiap seksi atau bagian maksimal 2 orang, dan terpilih 5 bakal calon ya, 5 bakal calon 2023 sampai 2025. Dengan berakhirnya pemilihan Ketua Koperasi yang baru, kami laksanakan pelantikan ya, yang akan disahkan oleh Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Cilegon ya. Untuk para pengurus yang baru, kami persilakan maju ke depan. Yang kedua Bapak Egy Erlangga, silakan Pak. Selanjutnya Bapak Raden Ervan. Bapak Rahmatullah. Bapak Rahmat ada? Bapak Rahmat. Naskah sumpah. Saudara-saudara, 1 Ubaidillah, 2 Arif Nur Rahman, 3 Egy Erlangga, 4 Rahmatullah, 5 Raden Ervan, 6 Diki Sadikin, 7 Bambang Sudrajat. Untuk diangkat pada jabatan pengurus, bersediakah saudara-saudara mengangkat sumpah? Ya. Menurut agama Islam. Setelah sumpah ini dilakukan, ketahuilah bahwa sumpah ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui. Sumpah ini hendaknya diucapkan dalam keadaan yang sepenuhnya dengan kemauan yang sungguh-sungguh.
Sumpah adalah janji terhadap Allah Subhanahu wa taala dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Tirukan dengan hikmah ucapan saya kata demi kata. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya dalam menjalankan tugas atau kewajiban sebagai pengurus dan pengawas Konkarin PT Setomar Merak akan selalu teguh pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Koperasi dan peraturan pelaksanaannya, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta peraturan-peraturan yang berlaku pada koperasi. Melaksanakan ketentuan tersebut dengan jujur dan sebaik-baiknya. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas atau kewajiban sebagai pengurus dan pengawas Konkarin PT Setomar Merak akan selalu berusaha sehingga kepentingan koperasi dan anggota-anggotanya mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya. Bahwa saya dalam menjalankan tugas atau kewajiban sebagai pengurus pengawas Konkarin PT Setomar Merak akan selalu menjauhkan perbuatan-perbuatan yang merugikan gerakan koperasi pada koperasi Konkarin PT Setomar Merak serta anggota-anggota pada khususnya. Selesai. Untuk ketua panitia bisa merapat ke sini untuk Oke sahabat, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.